Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin berbagi tentang ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Secara spesifik, saya ingin berbagi tentang bagaimana metode Al-Quran menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Metode yang pertama yaitu metode-metode umum yang terjadi di dalam percakapan sehari-hari. Kaidah-kaidah yang dijumpai dalam percakapan umum sebagaimana misalnya nas, lahir, umum, dan khusus, mutlak, muqayyad, global, detail, penjelasan hukum yang bersifat insidental ataupun yang permanen, hakikat dan metafora, mafahim atau pengecualian. Nah, kaidah-kaidah itu merupakan bagian di dalam pembicaraan umum dalam setiap bahasa, tidak terkecuali di dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah metode berjenjang atau bertahap. Contoh tahapan demi tahapan munculnya hukum bisa dicermati dalam pensyariatan jihad atau berjuang dan misalnya pengharaman minuman keras. Metodenya berjenjang atau bertahap. Metode yang ketiga adalah metode tanya jawab. Salah satu metode Al-Quran di dalam menjelaskan masalah fikih atau hukum di dalam Al-Quran adalah metode tanya jawab. Dalam beberapa kasus Allah memberitahukan kepada Rasulullah cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabatnya. Contoh model penjelasan hukum semacam ini dapat dilihat misalnya di dalam ungkapan-ungkapan yastaftunaka. Mereka meminta fatwa kepadamu. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 127. Atau yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 219 hingga 220. Kemudian surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 1. Metode yang ketiga adalah metode tanya jawab. Metode yang kedua adalah metode berjenjang atau bertahap. Metode yang pertama adalah metode-metode umum yang terjadi dalam percakapan sehari-hari. Kemudian metode yang keempat yaitu kecintaan yang diramu dengan kelembutan. Sebagaimana di dalam kasus ayat-ayat hukum diawali dengan seruan misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah satu ungkapan bentuk kecintaan yang diramu dengan kelembutan. Dan dalam berbagai kasus untuk menjaga kehormatan Nabi, Nabi dijadikan sebagai mukhatab atau yang diajak bicara. Dan pesan hukum yang ingin disampaikan kepada manusia dilakukan secara tidak langsung dengan memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberitahukan dengan kata-kata qul, katakanlah. Sekali lagi metode yang keempat adalah ungkapan seperti ya ayyuhalladzina amanu, yaitu ungkapan berupa kecintaan yang diramu dengan kelembutan. Metode kelima adalah penjelasan hukum-hukum dengan disertai misteri dan falsafahnya. Nah, ini merupakan salah satu metode Al-Quran dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawab. Dalam rangka apa? Dalam rangka meringankan beban berat pelaksanaannya dengan menjelaskan faktor-faktornya. Seperti apa? Seperti misalnya pensyariatan sholat. Kewajiban sholat. Allah berfirman, tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 45.
Atau misalnya di dalam hal puasa dikatakan supaya kalian bertakwa. Yang pertama, tegakkan sholat. Ya, falsafahnya apa? Mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Perintah puasa, falsafahnya apa? Supaya kalian bertakwa. Demikian tadi ada 5 metode cara penyampaian di dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.